Ya, selamat datang kembali di channel saya di Junior PCDTN. Untuk itu bagi kalian yang menonton, silakan like, comment, and subscribe terlebih dahulu dan tekan bunyi loncengnya lah. Oke, hari ini kita membahas kabar gembira nih bagi masyarakat Indonesia. Sekarang kan bentar lagi mau ini apa? Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di Indonesia udah mati. Wah, itu gua udah seneng banget tuh. Lihat Indonesia menjadi apa ya, tuan rumah Piala Dunia tapi di kelompok umur U17. Ya waktu itu emang seneng banget akhirnya kita bisa merasakan atmosfer Piala Dunia setelah kita batal menjadi Piala Dunia U20. Waktu itu diganti Argentina lah. Karena apa, waktu itu kan tim nasional Israel tuh ikut lah, waktu itu kan ikut di Piala Dunia U20, cuma kan banyak dari Gubernur Bali, dari Iwayan Koster, dan juga dari Gubernur Jawa Tengah waktu itu Ganjar Pranowo tuh menolak lah kedatangan Israel. Karena itu emang waktu itu heboh pada bulan April atau Mei gitu, pokoknya heboh banget waktu itu. Dan alhamdulillahnya akhirnya Indonesia bisa apa ya, menyelenggarakan Piala Dunia U17. Itu seneng banget lah pokoknya. Dan Piala Dunia U17 ini diselenggarakan di 4 kota, yakni di Jakarta, di Solo, di Bandung, dan di Surabaya. Untuk di Jakarta sendiri terdapat di Jakarta International Stadium, di mana ini mempunyai kapasitas yang sangat luar biasa, yakni sekitar 82.000 penonton lah, udah mati. Wah, itu udah kayak Santiago Bernabeu tuh yang di Madrid sama di Camp Nou lah. Camp Nou juga lagi renovasi lah. Wah, pokoknya mah ini Piala Dunia paling paling seru nih emang U17. Kita bisa melihat bakat-bakat pemain muda lah. Ya, dari timnas Brazil, timnas Prancis, tim nasional Indonesia ya pasti. Dan untuk tim nasional Indonesia U17 ini tergabung di grup A bersama yang apa ya, langganan Piala Dunia lah, kayak tim nasional Panama U17, tim nasional Maroko U17, dan juga tim nasional apa ya, lupa ya, apa ya, satu lagi ya, sama tim nasional Ekuador U17. Nah, ini kan tiga apa ya, Indonesia nih lawannya berat, kalau bisa dibilang nih apa ya, berat sih buat Indonesia untuk bisa lolos ya, jujur aja ya, kalau menurut saya pribadi ya. Untuk lolos ke 16 besar tuh sulit banget lah. Ibaratnya kita tuh ketemu Ekuador lah. Ekuador ini kan juara apa ya, pokoknya Ekuador juga lawan terberat sih emang. Ya pasti emang Indonesia pasti dibantai nih, nggak, cuman emang Indonesia kan pelatihnya harusnya kayak pelatih Sintayong lah harusnya ya. Ini kan Bima Sakti, aduh, kurang sih pasti nih juga. Dan juga di timnas Indonesia U17 yang terkenal cuman Arkan Kakado yang kita kenal ya. Emang mungkin Indonesia tuh U17 itu cuman punya 3 striker doang. Nah, ini harusnya ada 5 striker atau 7 striker lah yang bisa inilah. Cuman dari tim nasional Indonesia U17 juga kan mempunyai pemain kayak keturunan Brazil, ya ini kan gue berjadim lah. Ya kita tunggu aja aksinya lah di Piala Dunia U17 di Indonesia lah. Ya mungkin emang lawan Ekuador nih lawan paling berat ya, jujur ya, emang dia ini kan langganan Piala Dunia lah dari beberapa tahun lah. Dan juga dia juga menjadi juara ketiga di turnamen CONMEBOL U17 lah. Waktu itu emang Brazil ya. Sekarang kita untuk juara bertahan di Piala Dunia U17 paling ya kita tunggu sih Brazil emang kan. Ya mah Tanita Samba nih nggak pernah habis ya, dari ya mungkin kita tahu dulu Piala Dunia U17 selalu melahirkan pemain berbakat kayak Ronaldinho lah ya, yang kita kenal ya, atau yang kita kenal kan dia dulu sebagai Ronaldinho Gaucho lah di Barcelona lah. Ya emang kalau diprediksi juara Piala Dunia U17 ya mungkin kemungkinan sih ya pasti Brazil, Inggris lah, itu pasti itu dua tim itu yang terkuat. Karena dia tergabung di grup C bersama Iran dan Kaledonia Baru lah. Ya cuman timnas lain nggak tahu ya, kayak timnas Spanyol, timnas Jerman, atau timnas Prancis ya. Kita belum tahu kekuatan Eropa kayak gimana lah. Emang sepak bola tuh lebih condongnya di Eropa sih dibanding Asia ya. Emang Asia tuh hanya jagonya di apa ya, di bulu tangkis lah, kalau menurut kata pengamat sepak bola dari yang sekarang kan, kata Justinus Laksana, kan dia kan orang Indonesia tapi dibesarkan, tapi lahirnya di Indonesia, cuman dia dari sekolah aja udah di Belanda tuh, dari SMP kali dia. Makanya emang orang Belanda tuh emang apa ya, strike to the point dah, dia langsung gitu. Ya gue juga tipe orang tapi pengennya langsung gitu,
nggak perlu pelin-pelan gitulah. Ya kita tunggu aja aksi timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Nah bagi kalian yang mau nonton Piala Dunia U17, disarankan bisa melalui set top box yang ada di SCTV dan di Indosiar, dan juga di kalian bisa nonton di video.com kan ada paket platinum yang 39.000. Nah itu bisa nonton lah pertandingan seru lah. Ya emang tim yang paling kuat sih yang diprediksi juara Piala Dunia 17 di Indonesia tuh Brazil ya, kemungkinan Brazil, terus juga Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, sama satu lagi timnas Mali yang juga berambisi ingin menjadi juara Piala Dunia 17 lah kan. Dan kemudian kan ini kan di 4 kota ya, mungkin yang finalnya ini kan di stadion apa ya, Manan Solo ya, di Surakarta kan. Memang Surakarta tuh identiknya dengan ya mungkin ya sekarang kan Pak Presiden Pak Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang lah. Dan berarti kan ya mungkin emang Solo tuh emang dipilih emang buat menjadi venue buat final Piala Dunia 17. Walaupun kapasitasnya cuman berapa ya, 20.000 penonton, tapi ini stadion juga sudah bagus lah, udah mati. Dan selain itu juga kan ada di Bandung juga yang di Stadion Sijak Harupat ya, itu juga buat pertandingan ntar lah, itu ya buat pertandingan bagi tim nasional Argentina U17 dan tim nasional Jepang U17. Ya kita tunggu saja kelanjutan aksi-aksi dari pemain berbakat inilah. Semoga kita bisa dihibur lah dengan adanya Piala Dunia ini lah, walaupun dulunya sempat gue juga kecewa sih waktu itu. Gue berharap Piala Dunia U20 bisa diselenggarakan di Indonesia waktu itu, dan akhirnya kesampaian juga, kira Indonesia bisa menyelenggarakan Piala Dunia ini. Bukan momen paling bahagia sih buat gue, juga bahagia banget lah, seru lah pokoknya, kayak ada seneng bahagia juga kira bisa ini, walaupun kita berada di U17 ya kira, tapi pada intinya Indonesia bisa menjadi tuan rumah lah di Piala Dunia U17 karena fasilitas kita yang stadion kita bagus-bagus lah, kayak Jakarta International Stadium lah yang akhirnya dibangun oleh Anies Baswedan lah. Emang Anies Baswedan the best lah, emang cocok jadi presiden. Emang gue akuin Pak Anies ya, mungkin ya banyak orang yang juga banyak nggak suka, emang Pak Anies nggak suka, tapi kita perlu mengapresiasi Pak Anies Baswedan lah, sebagai gubernur terbaik di DKI Jakarta lah. Akhirnya bisa membangun stadion yang akhirnya bisa membuat Jakarta bisa buat stadion internasional lah, yakni Jakarta International Stadium. Sebelumnya Jakarta nggak punya tuh stadion, palingnya dulu yang kita tahu kan Stadion Lebak Bulus, Stadion Menteng lah yang kita tahu, yang GBK lah, Gelora Bung Karno yang kita kenal kan ya, buat Asian Games, buat pertandingan tim nasional Indonesia lah. Dan itu ya emang kita akhirnya gue bersyukur lah, Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia, walaupun di kelompok umur U17 kan ya, mungkin itu ya bagi keuntungan bagi angka kelahiran angka 2006 sampai 2007 lah, akhirnya dia bisa bermain di Indonesia lah. Dan juga pelatih Brazil juga dari siapa waktu itu lupa, pokoknya gue lihat di berita dia mengagumi stadion JIS ini lah, Jakarta International Stadium, yang dibilang ini stadion terbesar ini dan mewah. Gue kira di Indonesia nih nggak ada, pasti ya stadionnya biasa aja gitu, cuman pelatih Brazil ini kagum lah, melihat stadion JIS yang gede banget lah ini. Ya oke, kita tunggu saja lah sejauh mana Indonesia dan sejauh mana tim nasional Indonesia U17 bisa melaju di Piala Dunia U17. Kita tunggu saja aksinya lah, jangan sampai dibantai lah. Gue juga kalau dibantai juga sedih sih pasti, waduh malu juga gue lihat. Cuman kita tunggu aja lah aksi dari performa Arkan Kakak, Weber Jadim lah, dan masih banyak lagi pemain yang berbakat. Kita tunggu saja kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.